Krisanti di 9023101049 dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, ngomong-ngomong mengenai topik kita kali ini, tips manajemen stres, pastinya kalian semua tidak asing lagi dengan kata stres. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari sering menjumpai banyak permasalahan. Namun, jangan biarkan permasalahan-permasalahan tersebut mengganggu pikiran kita, bahkan bisa mengganggu kesehatan kita. Alangkah baiknya kita bisa dapat manajemen stres yang kita miliki untuk menghadapi permasalahan yang ada. Simak terus ya. Halo semuanya, kali ini kita akan bahas dan sharing-sharing mengenai tips manajemen stres khususnya di masa pandemi COVID-19. Namun, manajemen stres ini tidak hanya bisa diterapkan pada saat COVID-19 ya. Kita juga bisa menerapkannya seterusnya bahkan saat pandemi COVID-19 selesai. Baik, langsung saja sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tips manajemen stres, alangkah baiknya kita harus memahami apa itu stres. Nah, di sini stres memiliki arti yakni ketidaksesuaian antara keadaan yang diinginkan dengan adanya kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan individu tersebut. Nah, setiap individu yang mengalami stres ini pasti akan merasakan tanda dan gejala yang dialami di tubuhnya. Nah, tanda dan gejala apa sih? Yang pertama yaitu ada tanda dan gejala fisik. Tanda dan gejala fisik yang dirasakan individu ini terdiri dari sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, gangguan pencernaan, nafsu makan menghilang atau menurun, serta kesulitan tidur. Selanjutnya yaitu ada gejala emosional. Nah, gejala emosional yang dirasakan oleh individu ketika mengalami stres ini antara lain yaitu mudah tersinggung, gelisah terhadap hal-hal yang kecil, menangis, sering mimpi buruk, khawatir, tidak mampu mengambil keputusan, dan juga yang terakhir ada gejala perilaku. Nah, gejala perilaku ini seperti merokok, memakai obat terlarang, kehilangan ketertarikan berpenampilan, dan juga perilaku sosial berubah-ubah secara tiba-tiba. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah merokok bukan sebagai kebiasaan, tetapi karena individu tersebut mengalami stres, maka ia melampiaskannya kepada merokok. Nah, selain 3 tanda dan gejala yang sudah disebutkan tadi, juga ada tanda dan gejala lainnya, yaitu tanda dan gejala mental. Tanda dan gejala mental ini hampir sama dengan tanda dan gejala emosional, di mana tanda dan gejala mental ini seperti individu sering mencemaskan hal-hal kecil yang terkesan tidak penting. Selain itu ada ketidakmampuan dalam memprioritaskan, kesulitan dalam berkonsentrasi, ketakutan yang berlebihan, terlalu banyak bicara, atau bahkan individu tersebut menjadi pendiam. Nah, setelah kita mengetahui apa itu stres dan apa saja tanda dan gejalanya, maka kita harus dapat memanajemen stres yang kita rasakan. Nah, sebelum kita lanjut ke tips dalam memanajemen stres, alangkah baiknya kita mengetahui bahwa manajemen stres adalah suatu kemampuan dalam mengendalikan sumber daya manusia atau kemampuan seseorang atau individu untuk mengatasi gangguan mental atau emosional yang muncul. Nah, oke. Selanjutnya, apa saja sih yang dapat kita lakukan dalam manajemen stres? Sebenarnya yang dapat kita lakukan dalam manajemen stres ini cukup banyak. Tetapi di sini terdapat 4 cara yang bisa kita lakukan untuk memanajemen stres yang kita rasakan dengan cara yang baik dan juga benar. Antara lain kita bisa melakukan yang pertama, relaksasi. Relaksasi ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan individu dengan cara melibatkan anggota badan secara mudah seperti nafas dalam, mendengarkan musik, dan juga meditasi. Dan yang kedua adalah berpikir positif, di mana individu yang mengalami stres ini bisa melakukan berpikir positif yang merupakan salah satu cerminan tindakan positif di mana akan membuat individu berhasil. Yang dimaksud di sini ialah ketika individu mengalami stres, maka usahakan individu tersebut bisa berpikir positif mengenai permasalahannya. Dengan berpikir positif, maka individu akan mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan tindakan yang positif, sehingga individu tersebut bisa berhasil dalam mengatasi permasalahan dan juga mengatasi stres yang dirasakannya. Dan yang ketiga adalah individu asertif.
Individu asertif itu adalah individu yang memiliki perilaku dalam mempertahankan hak pribadi serta mengekspresikan pikiran, perasaan, dan keyakinan secara langsung dan jujur dengan cara yang tepat. Dan yang terakhir adalah cerdas mengatur. Cerdas mengatur di sini ialah di mana individu yang mengalami stres ini harus merencanakan dan membatasi segala rencana yang dibuat dengan kemampuan yang dimiliki agar lebih siap menghadapi kenyataan atau permasalahan-permasalahan yang akan datang. Akhirnya selesai juga pembahasan kita mengenai tips manajemen stres. Nah, gimana nih kalian semua? Apa sudah tahu kira-kira kalian pernah mengalami tanda dan gejala stres yang bagaimana dan apa saja? Terus sudah tahu belum kira-kira kalau kalian lagi stres gimana ya manajemen stresnya? Yuk sharing-sharing mengenai pengalaman stres kalian dan juga bagaimana cara mengatasinya. Tulis di kolom komentar ya.